Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahya wa amat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ba'isul amwat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil arasat. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jualah kita malam ini kembali bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadi wasittun wathani wasittun min asma'illah al-husna al-muhyi al-mumit. Yang ke-61 dan yang ke-62 dari Asmaul Husna Al-Muhyi Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Khaliqul Hayat, yang menciptakan hidup. Khaliqul Hayat. Al-Mumit, Al-Mumit artinya Al-Khaliq, Al-Khaliqu lil maut, yang menciptakan mati. Fala yuhyi wa la yumit illallahu ta'ala. Maka tidak ada yang bisa menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Asmaul Husna yang ke-61, 62. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Itu artinya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang kafir, yang mana orang kafir itu berkata bagi saudara-saudara mereka, yang mana saudara mereka itu musafir atau berperang. Mereka berkata, seandainya mereka tidak musafir, tidak ikut berperang, ma matu wa ma qutilu, mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Nah, itu orang kafir. Andai kata ada kawannya musafir, mati di perjalanan, ujar nang di kampung nih, jakanya kada musafir, kadanya mati bang. Nah, ada saudaranya orang kafir yang ikut berperang, mati dalam peperangan, ujar si kafir yang di kampung nih, jakanya kada umpat berperang, kadanya mati bang. Nah, jadi jar Tuhan, janganlah orang beriman berkata seperti itu.
Wallahu yuhyi wa yumit. Allah jualah yang menghidupkan, Allah jualah yang mematikan itu. Walaupun kada musafir, walaupun kada berperang, kalau Allah kada hendak mematiakan, kada akan mati mereka itu. Jadi bukan peperangan, bukan musafir yang menyebabkan orang itu menjadi mati, tetapi Allah yang mematikan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan sekali-kali kita mencontoh perkataan-perkataan orang kafir yang suka sekali mereka itu mengucapkan jikalau. Nah, jikalau. Karena jikalau ini membuka pintu syaitan. Jika, jaka aja kita. Nah, jakanya tadi sampat membawa ke rumah sakit, ngadanya mati bang. Nah, itu orang kafir. Orang kita kada boleh mengatakan itu. Jakanya tadi berobat, kadanya mati. Jakanya kada makan pamantang tadi, kadanya mati. Nah itu orang kafir yang berkata seperti itu. Ya Tuhan, jangan macam itu. Karena Allah yang menghidupkan, Allah Ta'ala juga yang mematikan. Sesuai dengan namanya Al-Muhyi Al-Mumit. Ahyahullahu al-bashara binafkhir ruhi fihi wa amatahu biqabdi ruhi. Allah menghidupkan manusia dengan meniupkan roh pada manusia. Dan Allah mematikan manusia dengan menarik roh itu kembali. Itu intinya. Jasad jasmani tubuh begitu ditiup roh hidup. Begitu ditarik roh oleh Allah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawma nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi 4 kalimat wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syakiyun aw sa'id thumma yumpakhu bihi ruh. Rasulullah bersabda bahwa kalian dihimpunkan kejadiannya di dalam rahim ibu 40 hari berupa nutfah, air mani laki-laki dan perempuan, suami istri. Nutfah bercampur sperma laki-laki dan perempuan, nutfah namanya, bertahan 40 hari, ujar Nabi kita. Setelah itu nutfah 40 hari dalam rahim, dia berkembang menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu pun 40 hari juga. Kemudian berkembang lagi menjadi segumpal daging 40 hari juga. 40 hari juga. Sudah ini segumpal daging dalam rahim perempuan itu berumur 40 hari lebih. Allah kirim, Allah utus malaikat ke rahim itu. Apa malaikat ini disuruh Allah? Uktub, tulis ya Tuhan. Di mana menulis? Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ditulis di antara dua mata.
Di sini ditulis. Apa yang ditulis? Uktub amalah, tulis amalnya. Artinya orang ini amalnya kebanyakannya saleh atau amalnya kebanyakannya jahat, itu ditulis. Warizqah, rezekinya. Orang ini rezekinya luas, rezekinya sempit, ditulis. Wa ajalahu, umurnya, ditulis. Orang ini umurnya panjang atau pendek. Yang keempat, orang ini ahli surga atau ahli neraka. Selesai malaikat menulis itu kepada segumpal daging tadi yang sudah berbentuk menjadi manusia, summa yumpahu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya itu roh, maka hiduplah menjadi janin di dalam rahim ibun tadi. Nah, itu muhyi, menghidupkan artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada malaikat yang disebut malakul hayat. Malakul hayat, malaikat ini disebut malakul hayat, yang tugasnya hanya meniupkan roh sesuai perintah Allah kepada janin-janin, kepada janin yang dalam rahim perempuan itu. Sebagaimana ada malaikat maut, pencabut nyawa, ada pula malaikat hayat, peniup nyawa, peniup roh. Jadi roh itu ditiup ke dalam janin tadi atas perintah Allah sesudah ditetapkan amalnya orang ini jahat atau baik, rezekinya sempit atau luas, umurnya panjang atau pendek, ahli neraka atau ahli surga. Dan 4 perkara itu tidak saling berhubungan. Amal baik, amal jahat, rezeki luas atau sempit, umur panjang atau pendek, ahli surga atau neraka, itu berdiri sendiri-sendiri. Kada berlazim-laziman. Misalnya, kalau orang ini amalnya baik, rezekinya luas, umurnya panjang, masuk surga, kada macam itu. Atau misalnya orang ini amalnya kada baik, rezekinya sempit, pendek umurnya, masuk neraka, kada macam itu juga. Jadi ini saling tukar menukar. Bisa orang ini amalnya banyak yang baik, rezekinya bisa sempit, umurnya bisa pendek, matinya bisa ke neraka. Bisa. Orang ini amalnya banyak yang jahat, rezekinya luas, umurnya panjang, matinya ke surga, bisa juga. Karena katanya saling lazim melazimi antara 4 ini, terpisah. Jadi ada orang yang ditulis di situ amalnya banyak jahat, rezekinya luas, umurnya panjang, matinya ke surga. Nah, ada ditulis orang ini amalnya banyak baik, rezekinya sempit, umurnya pendek atau panjang, matinya ke neraka, bisa juga. Dan itu semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yakhluqullah khalqan lil ma'siyah wan nar. Allah itu mencipta makhluk, dicipta manusia, ditiupkan roh padanya, hidup manusia, keluar ke alam dunia ini untuk pekerjaan maksiat dan mati masuk neraka. Contohnya siapa? Firaun dan orang-orang kafir
mati dalam keadaan kafir. Nah, ini orang dicipta Allah untuk hidup maksiat dan menghuni neraka. Wa yakhluqullah al-khalqa lit-ta'ah wal jannah. Ada pula Allah menciptakan manusia untuk hidup taat kepada Allah dan menghuni surga. Orang ini diciptakan oleh Allah, mati hidupnya taat kepada Allah, matinya ke surga. Kal anbiya wal mursalin was salihin, seperti para nabi, para rasul, orang-orang salih. Ini hidupnya taat kepada Allah, matinya ke surga. Wa yakhluqullah lit-ta'at wal jannah wa yakhluqullah lit-ta'at wan nar. Ada manusia dicipta Allah untuk taat kepada Allah tapi masuk neraka. Orang ini dicipta oleh Allah, hidupnya taat, mati ke neraka. Siapa contohnya? Bersisa al-abid, taat kepada Allah sepanjang hidup, tapi akhirnya matinya menyembah setan. Bal'am bin Ba'ura, aulia besar, hidupnya sepanjang umur taat kepada Allah, tapi mati dicabut imannya. Nah, yang keempat, yakhluqullah maksiat wal jannah. Ada orang yang diciptakan Allah untuk hidup maksiat tapi mati ke surga. Siapa mereka ini? Contohnya seperti saharati Fir'aun, pembantu-pembantu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun. Ini tukang sihir Fir'aun ini banyak besi tukang sihir. Dan tukang sihir ini menyembah Fir'aun. Menyembah Fir'aun. Begitu Musa datang bertanding, mana hebatnya sihir-sihir ini dengan tongkat Nabi Musa, tanding di tanah lapang. Kalah tukang-tukang sihir ini lawan Nabi Musa. Lalu mereka masuk Islam. Masuk Islam. Begitu masuk Islam dibunuh oleh Fir'aun semua. Padahal sepanjang hidupnya adalah penyembah Fir'aun, tapi akhir hayatnya beriman kepada Nabi Musa dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal baik selama hidup jangan dipastikan ahli surga. Orang yang beramal jahat sepanjang hidup jangan dipastikan bahwa dia penghuni neraka. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian sebelum roh ditiupkan kepada manusia yang dalam perut ibu ini, ditulis tadi amalnya, rezekinya, umurnya, ahli neraka atau ahli surga, ditulis, baru ditiup roh. Nah, apakah itu tulisan bisa berubah? Bisa berubah. Misalnya orang yang amalnya banyak jahat, begitu dia lahir ke alam dunia, bisakah itu berubah menjadi orang yang amalnya banyak baik? Orang yang ditulis malaikat sebagai ahli neraka, begitu dia hidup ke dalam dunia, mati, bisakah dia berubah menjadi ahli surga? Orang yang ditulis hidupnya miskin, sempit rezekinya, begitu lahir, apakah bisa berubah menjadi orang yang luas rezekinya? Para ulama mengatakan bahwa semua itu bisa berubah. Bisa berubah. Orang yang ditulis malaikat sebagai ahli neraka, sesuai perintah Allah, tulis itu orang ahli neraka. Tapi begitu dia keluar ke alam dunia, bisa dirubah menjadi ahli surga. Orang yang ditulis rezekinya sempit rezekinya, begitu keluar ke alam dunia bisa berubah menjadi orang yang luas rezekinya. Nah, dengan apa bisa merubah itu?
salah satu yang bisa merubah itu adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Orang yang ditulis dalam rahim ahli neraka, hidup susah, ahli maksiat, begitu dia lahir ke dalam dunia, selalu didoakan oleh orang tuanya, tiap hari didoakan, bisa berubah yang ditulis oleh malaikat tadi. Itu Al-Quran mengatakan demikian, yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ilmul kitab. Allah bisa menghapus, Allah bisa menetapkan. Jadi kada salahnya doa orang tua itu, doa orang tua. Dan orang tua ini hendaknya cari orang-orang salih, cari orang-orang takwa. Doakan anak nih supaya jadi anak yang amalnya salih, yang rezekinya luas, umurnya panjang, ahli surga. Jadi setiap saat orang tua ini mesti mendoakan itu. Siapa tahu anak yang asalnya ahli maksiat, karena doa, kekuatan doa ini bisa merubah menjadi orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau apabila tawaf di Baitullah, apa doa Sayyidina Umar? Allahumma in kunta katabtani bi ahli syaqawah, in kunta katabtani bi ahli sa'adah fa asbitni. Ya Allah, jika engkau tulis aku sebagai ahli surga, maka tetapkanlah aku pada itu ketentuan. Wa in kunta katabtani bi ahli syaqawah famhuni wa asbitni bi ahli sa'adati wal maghfirah. Jika engkau telah menetapkan aku sebagai orang yang ahli neraka, maka hapus dan ganti, tetapkan aku menjadi orang ahli surga dan maghfirah. Nah, itu doa Sayyidina Umar. Itu menunjukkan bahwa ketetapan Allah yang melalui malaikat ditulis dalam rahim itu bisa dirubah. Apa yang bisa merubah? Doa. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya ketentuan bahwa doa bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya jangan sekali-kali kita malas untuk berdoa kepada Allah, karena satu saat doa kita ini kalau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Walaupun dalam rahim kita ditulis sebagai orang ahli maksiat, ditulis sebagai orang ahli neraka, tapi karena kita sering berdoa, orang tua kita mendoakan kita, orang-orang saleh mendoakan kita, bisa berubah nasib kita menjadi ahli jannah, menjadi ahli surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa amatal bashara biqabdi ruhih, dan Allah mematikan manusia dengan menarik ruhnya. Allah menghidupkan dengan menyuruh malaikat hayat meniup ruh hidup, dan Allah menyuruh malaikat maut untuk menarik ruh, maka mati. Itulah al-mumit, yang maha mematikan tadi. Nah, siapa yang sebenarnya mematikan? Yang mematikan tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu hanya adalah perantara Allah, baik malaikat hidup atau malaikat maut. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang menarik roh ketika matinya itu diri. Artinya pada hakikatnya Allah juga yang menarik roh itu. Di ayat yang lain Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Katakan bahwa yang menarik itu adalah malaikat maut. Nah,
Jadi Quran tuh ada dua. Ayat yang lain mengatakan bahwa Allah yang mematikan. Di ayat yang lain Allah berfirman malaikat maut yang mematikan. Kedua-duanya adalah kadar bertentangan. Pada hakikatnya memang Allah yang mematikan, tapi secara wasilah Allah membuat perantara yaitu malaikat maut untuk mematikan yang hidup itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kaifa taqdiru ala qabdi jami' arwahi man fil ardi barriha wa bahriha fi waqtin wahid wa anin wahid. Biar Nabi, hai malaikat maut. Nabi bertanya kepada malaikat maut, kayak apa ikam itu mencabut nyawa orang nang di bumi ini, nang di darat, nang di laut, nang di pohon, nang di kapal sekaligus. Kayak apa caranya cara menarik nyawa orang itu? Ada orang kejadian 1000 sekali mati. Kayak apa itu mencabutin itu ya Nabi? Qala jara malaikat maut, fa iza nafida ajalu abdin nazartu ilai. Wahai Rasulullah, jara malaikat maut, apabila sudah dekat ajal seorang hamba, nazartu ilai, aku pandang dia. Bila dipandang malaikat maut dah parak mati manusia. Jadi bila sudah dekat umur manusia itu ya malaikat maut aku pandang. Aku pandang. Fa iza nazartu ilaihi arafa a'wani minal malaikah annahu maqbud. Kalau aku sudah memandang maka pasukanku paham, oh itu bakal yang dicabut. Malaikat maut ini banyak isi pasukan. Awan malaikatul maut, pembantu malaikat maut. Jadi setiap hari kita ini dikelilingi oleh pembantu-pembantu malaikat maut. Ini melihat malaikat maut jangan kada. Nah, ini melihat malaikat maut. Matanya kan malaikat maut saja. Bila malaikat maut melihat bakal mati nih, bakal bagawinya, bakal bekerja. Nah, bila aku pandang itu orang di malaikat maut, pembantuku tahu dah ini bakal aku cabut. Nah, annahu maqbud, bahwa dia bakal dicabut. Wadau fabatasu yu'alijuna ruh. Begitu aku pandang itu makhluk, itu hamba, pembantuku tahu pada itu bakal aku cabut, maka sejak itulah pembantuku mulai bekerja kepada orang itu. Bekerja. Ada yang merasa mereka sedang bekerja, ada yang kada merasa. Jadinya mulai batis bekerja, mulai ujung jari situ mulai bekerja. Bekerja. Ini pembantu-pembantu malaikat maut tadi. Faiza balagar ruh al-hulqum, kalau roh sudah sampai di tenggorokan. Nah, roh sudah sampai di tenggorokan. Jadinya pembantu malaikat maut ini bekerja mencabut roh itu dari mulai ujung batis kita. Ada nang terasa, ada nang kada. Nang terasa, ya nang orang-orang garing di rumah sakit tuh nang terasa. Sakit batis, sakit pinggang, sakit parut, sakit macam-macam. Padahal itu pembantu malaikat maut sedang bekerja. Pada hakikatnya itu. Nah, karena sudah roh sampai di tenggorokan, dia malaikat maut. Alim tu zalik, dan aku tahu demikian itu. Dan aku tahu dia malaikat maut. Inya bekerja sudah menarik roh sampai tenggorokan, aku tahu.
Falam yakhfa alayya syai'un min amri, dan sedikit pun kada tersembunyi perkara itu daripadaku. Ujar Israel menjelaskan kepada Nabi kita waktu Nabi kita bertanya. Nah begitu roh sampai di hulqum itu, madattu yadi, disitulah aku mencabut. Fa'anza'uhu min jasadihi, maka aku cabut daripada jasadnya itu. Nah jadi mungkin 1000 sekali cabut itu, karenanya tinggal mencabuti aja lagi. Nang bekerjanya sudah mulai asal pembantu-pembantu malaikat maut itu. Jadi kada heran bahwa orang bisa mati 1000 sekali 2000 mati. Dan dunia ini dalam sebuah hadis disebutkan, dunia ini dibanding dengan malaikat maut itu seperti telur di telapak tangan kita. Entah lu telapak tangan kayak apa, udah kita picek sedikitnya separuh rahai hintalunya. Nah, macam itulah malaikat maut mencabut nyawa itu. Jadi 10.000 sekali mati, 100.000 kan dari susahnya bagi malaikat maut. Nah jadi malaikat maut ini sebagai petugas Allah Subhanahu wa ta'ala, dari namanya Al-Mumit. Dan malaikatul hayat itu sebagai petugas Allah daripada namanya Al-Muhyi, yang maha menghidupkan tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian daripada keterangan tentang nama Allah Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian Al-Mu'min, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Ila hadratin Nabi. Para muhibbin rahimakumullah, Asmaul Husna yang ke-61 dan 62, Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan. Allah menghidupkan jasad binafkhir ruh, dengan meniupkan ruh maka hiduplah jasad. Wa amatahu, dan Allah matikan itu ruh, itu jasad, bikabdir ruh, dengan menarik ruh itu kembali. Kemudian Al-Mu'min bismillahil muhyil mumit, ayyuhyiya qalbahu wa jawarihahu bita'atillahi ta'ala wa ayyumitaha an ma'siyatillah ta'ala. Keimanan kita kepada nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit menuntut kepada kita untuk menghidupkan hati dan anggota-anggota tubuh kita dengan taat kepada Allah, dan mematikan hati dan anggota tubuh daripada segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh yang kita gunakan untuk taat berarti kita menghidupkan tubuh itu. Tubuh yang kita gunakan untuk maksiat berarti kita mematikan tubuh itu. Nah kita dituntut oleh iman kita kepada Al-Muhyi dan Al-Mumit untuk menghidupkan hati, anggota-anggota tubuh lainnya dengan taat kepada Allah, dan mematikan hati daripada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengatakan hayatul qulub bi umurin, hidupnya hati kita, hidupnya hati seorang hamba dengan beberapa perkara. Apabila beberapa perkara ini ada dalam diri kita, maka berarti hati kita hidup.
Minha setengahnya bizikrillah ta'ala, dengan zikir. Zikir kalbi, zikir hati. Zikir hati. Kalau hati kita ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hati kita ingat la ilaha illallah, hati kita ingat subhanallah, hati kita ingat alhamdulillah, berarti hati kita hidup. Hati kita hidup. Di waktu hati kita ingat kepada Allah, berarti hati kita sedang hidup. Nah, hidupnya hati pertama dengan zikrullah ta'ala. Secara khusus para ahli hikmah mengajarkan untuk lebih menghidupkan hati, kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ya muhyi, ya muhyi. Ini zikir yang khusus untuk menghidupkan hati. Orang yang hatinya banyak lupa kepada Allah, orang yang hatinya banyak lalai kepada Allah, maka dia sangat baik mengamalkan zikir ya muhyi. Ya muhyi, hai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi. Berapa kali membaca ya muhyi sesuai dengan huruf jumalnya, yaitu 68 kali. Kada banyak, kada beribu-ribu, kada 68 aja. 68 itu 2 buting tanda tasbih, 66 dah. Tambah 2 buting lagi, 68. Di tasbih ada tanda halus 33, ada tanda lagi 66, tambahi 2, 68. Nah, kita mulazamahkan, kita amalkan ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi. Apalagi habis sembahyang sunat atau sembahyang fardu, kita biasakan membaca ya muhyi 68 kali. Nah, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan selalu hidup, hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hendak mengamalkan itu, baik habis sembahyang fardu, baik habis sembahyang sunat. Nah, boleh membaca itu ya muhyi 68 kali, tumat aja ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, sambil diartikan dalam hati, hai yang maha menghidupkan, hai yang maha menghidupkan, hai yang maha menghidupkan, 68 kali. Tetapi kalau kita hendak secara lebih khusus melampahkan ini ada cara tersendiri. Dan kalau hendak lebih serius lagi untuk menghidupkan hati, kita ambil waktu di malam hari. Malam itu mulai maghrib sampai subuh itu malam. Ambil waktu di mana, nah, kita sembahyang sunat 2 rakaat, sunat bebas, sunat mutlak. Habis itu kita baca istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah 100. Kemudian tuntung baca salawat 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Contoh salawatnya itu 100. Nah, habis itu salawat 100 baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tuntung waladdallin. Amin. Sambung ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tuntung ayat kursi
sambung lagi akhir surat Taubat. Insyaallah apalagi semuaan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Habis itu sambung lagi dengan akhir surah Isra. Qul Allah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun lahu syarikun bil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Sambung lagi dengan akhir ujung surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardi wal azizul hakim. Untung itu sambung dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, sambung Falak, sambung An-Nas, Hanyar ya muhyi ya muhyi ya muhyi ya muhyi 68 kali. 40 hari mengamalkan itu, maka hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau hendak secara khusus. Kalau hendak nang sambilan aja ya habis sembahyang 68 ya muhyi ya muhyi, terlambat juga itu. Lebih baik tadi kalau hendak menghidupkan hati selalu ingat kepada Allah. Nah amalnya yang macam tadi. Jadi istighfar 100, salawat 100, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, disambung dengan akhir surat Taubat laqad ja'akum tadi, disambung akhir surat Isra Qul Allah awid'ur rahman sampai habis. Nah disambung akhir surah Hasyr law anzalna hadzal qur'an, disambung Qul ya ayyuhal kafirun, Qul hu, Falak, Nas ya muhyi 68. 40 malam mengamalkan itu, maka hati kita akan selalu hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama hidupnya hati dengan zikir. Dengan zikir. Yang kedua, hati kita itu akan hidup bil himmatil hasanah, dengan cita-cita yang baik. Himmah ini keinginan yang baik. Nah, jadi kita ingin kebaikan, kita ingin baik, kita isuk hendak apa kebaikan-kebaikan yang hendak kita rencanakan. Nah jadi malam ini sudah kita rancang, esok kena insya Allah ada umur, hendak membaca Quran, hendak sembahyang duha, hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar. Walaupun sudah kebiasaan terlaksana, cuma biasa kita kada punya himmah. Nah biasa kita kada punya himmah. Nah orang yang ma'rifat kepada Allah, amaliyah mereka itu kada banyak, cuma himmah mereka banyak. Sedangkan Allah memandang himmah. Jadi malam ini sudah kita rancang, esok insya Allah ada umur nih, sembahyang subuh, berwirid, sembahyang duha, nah, apalagi kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu faidahnya jauh lebih baik daripada kita kada punya himmah. Subuh ya sembahyang subuh, zuhur ya zuhur, berarti kita kada punya himmah. Orang yang arif kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah, kenal kepada dirinya, dia selalu punya himmah, punya cita-cita kebaikan. Jadi belum lagi isuk sudah ada rencana hendak berbuat baik kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda.
daripada kita macam biasa subuh sembahyang, asar sembahyang, zuhur sembahyang. Beda dengan kalau kita rencanakan malam ini. Nah, jadi setiap malam kita sudah ada punya rancangan yang baik. Esok insyaallah ada umur sembahyang subuh lagi, duha lagi, zuhur lagi, asar lagi. Nah, jadi sejak malam ini kita sudah dapat pahala daripada Allah walaupun masanya belum tiba. Nah, itu untungnya himmah hasanah, himmah yang baik ini. Nah, ini kegunaannya orang yang punya ilmu dengan yang kada punya ilmu. Orang kada punya ilmunya kada punya himmah. Nah, jadi kalau kita malam ini tidur, malam ini kita guring, tapi kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang punya rencana esok yang baik. Nah, dengan rencana yang baik itu hati jadi hidup jadinya. Jadi hidup hati kita. Nah, yang ketiga, hidupnya hati itu binniyatis salihah, dengan niat yang baik. Perkara-perkara yang mubah diniati yang baik jadi kebaikan, dan itu hidup hati. Kalau kita makan kada punya niat yang baik, maka makan ini menggelapkan hati, menyuburkan nafsu, mengubarkan syahwat. Tapi kalau kita makan punya niat yang baik, maka makan ini menjadi hasanah kebaikan yang menerangkan hati kita. Makan, minum, guring, itu perkara-perkara yang bila diniati dengan bagus, maka hati jadi hidup. Contoh, kita makan. Nah, jadi kalau kita biasa makan, ya makan paling-paling bismillahirrahmanirrahim, ini ujungnya alhamdulillah. Nah, kalau orang-orang salihin mengajarkan kepada kita makan tuh ada punya niat. Pertama, niat makan ini adalah untuk memenuhi hak tubuh yang disuruh Allah memenuhinya, makan. Yang kedua, makan ini supaya tubuhku menjadi kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makan kita itu menerangi hati. Makan itu makan yang menjadi pahala, ketimbang kita makan biasa. Nah, ini perkara-perkara yang mudah mencari pahala, perkara-perkara yang mudah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, kita makan kada berniat ya kanyang, berniat kanyang juga, kada ada bedanya soal kanyang kada kanyang. Tapi kalau kita niat bagus, kita dapat pahala. Artinya makan itu jadi hal yang menerangi hati kita, menghidupkan hati kita. Setiap kali kita makan, niat kita adalah menunaikan hak tubuh yang Allah suruh menunaikannya. Yang kedua, supaya tubuhku ini kuat untuk taat ibadah kepada Allah. Nah, itu sudah nyata dua. Kalau makan diundang orang, kalau ditambah lagi niat untuk menyenangkan hati yang diundang, nah lain lagi pahalanya. Kalau makan bertambah di rumah, kada baik. Makan banyak di rumah dicela. Tapi kalau makan banyak di saruan, berpahala. Asal niatnya bagus. Kenapa niatnya? Makan di saruan banyak menghimungi ampun rumah. Pun rumah tuh himbung bila kita makan banyak. Kita makan sedikit, ampun rumah tuh keciwa masakan kita. Nah, kalau kita makan tambah-tambah, ampun rumah berpahala masakan. Nah, jadi menghimungi hati ampun rumah tuh ada pahala tersendiri. Idkhalus surur. Nah, jadi hidup hati dengan niat yang baik. Hendak guring. Kalau kita sudah punya ilmu, kan lagi guring macam biasa, guring ke bantai kayak sapi, kada kayak itu lagi. Kita orang berilmu guring, niat guring ada. Niat guring apa? Sama lawan niat makan. Niat guring satu, menunaikan hak tubuh. Tubuh perlu guring, dan Tuhan nyuruh tunaikan hak segala hak itu. Yang kedua, dengan guring ini kita bangun tubuhku akan menjadi sehat, jadi kuat untuk taat kembali kepada Allah. Nah, maka dari awal guring sampai kita bangun dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama guring hati kita hidup sebujurnya. Walaupun tubuh kita guring, tapi hati hidup. Karena diniati dengan niat yang bagus.
Nah, yang ketiga, yang keempat hidupnya itu hati bin nasihah likullil muslimin wal muslimat. Bin nasihah artinya dengan maksud, dengan tujuan yang baik terhadap kaum muslimin dan muslimat. Contohnya kayak apa? Kita hendak nih orang muslim muslimat nih masuk surga semuaan. Kita hendak kaum muslim muslimat ini selamat dari bala bencana semuaan. Kita hendak kaum muslim muslimat ini untung jualannya semuaan. Nah, itu nasihat. Arti nasihat apa? Iradatul khair, bermaksud baik kepada setiap orang muslim dan muslimah. Jangan ada di hati sedikit pun mudahannya rugi, mudahannya dapat bala, mudahannya celaka. Nah, itu kada punya maksud baik. Dengan adanya maksud baik dalam hati kita kepada setiap orang muslim muslimah, maka hati kita akan jadi hidup. Nah, jadi 4 perkara itu ujar para ulama hidup hati kita dengan zikir, wabil khusus zikirnya ya muhyi, dengan zikir, kemudian dengan cita-cita yang bagus, dengan niat yang baik, dan maksud baik terhadap orang-orang Islam. Kada ada sedikit pun niat dalam hati menyakiti orang Islam. Kada ada niat sedikit pun dalam hati menyusahkan orang Islam. Kada ada sedikit pun dalam hati tujuan untuk menyengsarakan orang Islam. Itu nasihat namanya bil muslimin. Nah, ini hidupnya hati seseorang hamba. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lalu ujar Nabi dalam perkumpulan itu, selagi akan datang ke sini laki-laki ahli surga. Kalau sahabatnya lo menunggu-nunggu siapa nih? Jangan-jangannya Abu Bakar, jangan-jangannya Sayyidina Ali, jangan-jangan ini siapa? Sekalinya datang orangnya, laki-laki biasa, kada terkenal. Di kesempatan lain Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Ya, Nabi ini ada pacang datang nih orang ahli surga. Lagi sahabat, siapa pulang nih? Sekarang yang semalam orangnya itu pulang. Sampai 3 kali kejadian. Nah, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr penasaran apa garang laki-laki ini hebatnya nih. Maka Nabi sampai memadakan ini orang ahli surga, ini orang ahli surga. Nah, penasaran. Kayaknya pengen aku ilangi di rumah Sidin itu apa garang amalannya, apa garang Sidin itu wiritannya sampai Nabi itu. Nah, bulik laki-laki tadi diiringi oleh Abdullah bin Amr, diiringi. Sekalinya di awalil Madinah, ujung Madinah rumahnya. Naik ke rumah, apa kabar aja laki-laki tadi? Aku nak bermalam mudah pian. Nah, silahkan tamu kan bermalam itu, mesti disilahkan bermalam. Malam, kalau berguringan Abdullah bin Amr nih memperhatikan apa amalan laki-laki nih. Dengarkan. Kalau ada amalan guring kayak orang juga, semalaman guring, subuh bangun kayak orang. Perhatikan siang, kada ada amalan juga, semalaman dah guring di situ. Malam kedua guring pulang di situ, dengarkan pulang, kada ada amalan juga. Lepas tengah malam gurutak-gurutak pas berwudu kada ada juga. Tahajud apa kada ada. Siang kada puasa, walaupun puasa sunat kada ada juga. Sampai 3 hari, ya kakak itu aja. Sudah 3 malam kan tamu harus bulik, mau ada mau. Lalu sudah hendak bulik itu, jar Abdullah bin Amr, apa garang amalan pian nih? Sampai Nabi itu 3 kali menyebutkan pian nih ahli surga itu napa?
Kata tidak amalan sih aku. Kita melihat malam aku guring, siang kok ada puasa kayak orang kada. Pasti ada amalan Ibnu Umar. Saat Nabi itu madahkan bahwa pian ni ahli surga. Oh ada sebuting sidin. Apa amalannya? Aku selalu bermaksud baik kepada kaum muslimin dan muslimat, itu aja. Aku kada pernah dalam hatiku ini bermaksud jahat kepada seseorang juga pun. Dalam hati aja kada pernah bermaksud jahat, apalagi melakukan jahat kepada orang. Bermaksud jahat aja kada pernah kepada orang. Aku ingin selalu orang Islam ini hidupnya nyaman. Aku ingin orang Islam ini dagangannya untung. Ingin orang Islam masuk surga semua. Itu aja amalannya. Nah, jadi memang itu nasihat bil muslimin, bermaksud baik terhadap orang muslim maupun muslimah, itu merupakan amaliyah hati yang membawa seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hidupnya hati tadi. Nah, kalau demikian hati kita hidup. Kita kepingin sepulan tuna payu dagangannya, kasihan sidin. Jauh-jauh bersepidang bawa sayur dan habis sayurnya. Kadalah pahyuan itu apa geram hati kita. Jadi ada orang bahari aulia Allah, wirid sidin ini bila kamarian atau bisukan duduk di pelatar. Bukan bertasbih kada, duduk malah orang liwat. Ada orang liwat. Ada orang bawa buah-buahan, berdoa mudahan habis buah-buahannya, mudahan untung. Ada orang lewat pena uyah pena sakit di hati, mudahan sihatnya, mudahan bagusnya. Ada orang nang kada balaki, mudahan lakas dapat jodohnya. Itu aja wiridnya. Kada berzikir, kada bersalat, cuma setiap ada melihat orang didoakan supaya orang itu baik, orang ini sehat, orang ini untung, orang ini nyaman. Nah ini wiritan yang jarang dipakai oleh orang, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, duduk di pelatar berkipas, nah ada orang lewat nampaknya susah, mudahan sugih. Nah, ada melihat orang sugih, mudahan ke surga mati. Nah, ada melihat orang yang susah, doakan. Dalam hati jangan berbunyi ada. Nah ini maksudnya an-nasihah bil muslimin. Itu tanda bahwa hati orang itu hidup ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hidupnya hati dengan 4 perkara tadi. Kemudian lagi hidupnya seluruh anggota tubuh dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya mata memandang kepada yang taat, hidupnya telinga mendengar kepada yang taat. Nah, hidupnya kaki melangkah kepada ketaatan semua anggota tubuh. Nah, di mana hati dan anggota kita itu secara serentak hidup? Waktu kita sembahyang dengan khusyuk. Nah, di waktu kita sembahyang dengan khusyuk itu, maka seluruh anggota tubuh, baik yang zahir maupun yang batin, semua hidup. Kita sembahyang, asal sembahyangnya khusyuk. Nah, di saat kita sembahyang khusyuk, maka kita menjadi orang yang benar-benar hidup, zahir dan batinnya. Kan sembahyang semuaan diatur. Mata kita hidup kalau memandang tempat sujud, kan kayak itu perintah dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang, mata disuruh memandang ke tempat sujud, kecuali waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, mandang telunjuk, itu mata kita berbuat taat. Kita mendengar bacaan yang kita baca, telinga berbuat taat. Mulut kita membaca Quran, tasbih, zikir, mulut sedang berbuat taat. Kaki kita berdiri sedang berbuat taat, tangan macam ini sedang berbuat taat. Jadi dalam sembahyang itu kalau khusyuk, maka seluruh anggota tubuh kita zahir dan batin sedang hidup yang hakiki, hidup yang sebenar-benarnya hidup. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi buah iman kita kepada Al-Muhyi menuntut kita untuk menghidupkan hati dan anggota-anggota tubuh dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ayyumita qalbahu wa jawarihahu an maksiatillahi ta'ala, dan bahwa keimanan kita kepada nama Allah Al-Mumit yang mematikan menuntut kita untuk mematikan hati dan tubuh kita daripada maksiat. Hati kita ini kadang lagi nafsu untuk berbuat maksiat, kadang lagi kita biasa berencana hendak berbuat maksiat tuh, kadang lagi. Ini pertanda sudah mati hati daripada maksiat. Kalaupun terjadi maksiat di luar perencanaan kita, kalau terjadi maksiat di luar cita-cita kita malam tadi kada bercita-cita berbuat maksiat isuk siang, kita bercita-cita sembahyang baca Quran isuk nih zuhur asar. Nah, kalaupun isuk terjadi maksiat itu di luar rencana kita, dadakan spontan. Perbuatan maksiat yang spontan itu beda dengan maksiat yang direncanakan. Jauh bedanya. Dosanya lebih besar kalau maksiat itu direncanakan. Kita khawatir merencanakan maksiat suatu hari kita mati sebelum itu. Mati dalam keadaan rencana maksiat. Nah, jadi mematikan hati daripada maksiat artinya mematikan rencana untuk berbuat maksiat. Kita manusia biasa kadang akan lepas dari maksiat. Yang selamat maksiat Nabi dan Rasul. Lain pada Nabi Rasul kadang dijamin berbuat maksiat itu selamat. Kita pasti melakukan maksiat. Cuma bedanya orang berilmu dengan kada berilmu. Orang berilmu itu kada akan mau berencana melakukan maksiat. Nah, terjadi spontan. Nah, kalau direncanakan gak ada. Merencanakan kayak apa cara menipu orang, gak ada macam itu orang berilmu. Berencana kayak apa hendak berbuat maksiat, gak ada. Kalau terjadi maksiat itu spontan. Nah, beda dengan orang yang berpikir panjang, mengatur cara maksiat nih kayak ini kayak itu. Semua yang diatur di maksiat gak ada mau macam itu. Nah, itu ngarannya hatinya mati. Padahal hati itu dimatikan daripada rencana-rencana maksiat. Jadi maksiat kita kada bisa lepas. Itu sudah kejadian kita. Tapi yang penting jangan sampai merencanakan untuk berbuat maksiat. Yang kedua, jangan sampai mengekali itu maksiat. Itu bedanya antara nabi dan wali. Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Wali mahfuz. Mahfuz itu terpelihara daripada mengekali dosa. Orang wali mau berdosa, mau. Orang wali mau ke minum arak, mau. Orang wali mau ke berzina, mau. Kada ada jaminan untuk selamat dari itu. Cuma kalau mereka melakukan maksiat, segera tobat kepada Allah. Nah, itu bedanya. Namanya mahfuz. Mahfuz ini orang yang terpelihara dari mengekali dosa, bukan terpelihara dari dosa. Itu maksum, itu nabi dan rasul. Itu perbedaannya. Nah, wa ayyumita qalbahu wa jawarihahu, dan bahwa dia mematikan hatinya dan mematikan anggota tubuhnya daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mematikan hati, mematikan rencana, mematikan niat, jangan sampai ada untuk melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, mematikan anggota tubuh daripada mengekali, israr namanya. Nah, israr itu mengekali. Contoh mengekali macam apa? Maksiat itu. Contoh israr nih, orang riba itu orang mengekali. Orang minjam duit dalam jangka setahun dengan bunga-bunga sekian. Nah, setahun itu dia israr. Nah, ini orang yang jauh daripada hidup hatinya. Kan orang riba itu ada masa. Nah, minjam duit 10 juta kayaknya akan dibayar tiap bulan selama setahun. Bayarannya jadi 12 juta kayaknya. Nah, setahun itu dia israr.
Kalau dia mati dalam tahun itu, mati membawa maksiat kepada Allah. Tobatnya tiap hari, kada ada gunanya. Tidak ada gunanya tobat. Kenapa? Karena di program setahun sudah. Kayak anak tobat, kan tobat itu syaratnya berhenti. Tobat itu menyesal, berhenti. Amun setahun jangkanya, apabila berhentinya, nggak ada habis tahun maka. Nah, jadi itu kada bisa. Kalau berbuat maksiat, namanya manusia terjadi. Tapi syaratnya dua, jangan sampai berencana. Yang kedua, jangan sampai dikekali. Nah, kasih tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pakai cincin laki-laki, misalnya mbak emas. Ini dipakai emas nih. Emas laki-laki haram. Astagfirullahaladzim. Tapi cincin masih ada emas ini. Ini istighfarul mustahziin, istighfar orang mengulu-ulu Allah Ta'ala. Kenapa? Dia minta ampun kepada Allah di saat dia israr, dia mengekali. Amunnya mestinya itu cabut cincinnya, jual, jadikan duit. Nah, hanya minta ampun, jadi itu namanya tobat yang benar. Nah, jadi mematikan hati dan mematikan anggota tubuh daripada maksiat, artinya sampai merencana berbuat maksiat, jangan sampai mengekali daripada berbuat maksiat itu. Maksiat kadang akan bisa lepas daripada kita manusia, kecuali Nabi dan Rasul. Cuma yang kita cari kayak apa supaya jangan berencana dan jangan mengekali maksiat tadi. Sebaik-baik manusia, kullu bani Adam khata. Seluruh manusia itu Nabi berbuat salah, kecuali Nabi dan Rasul. Wali kah, orang saleh kah, tuan guru kah, semuaan berbuat salah jar Nabi. Wa khairu khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat dosa hari ini, tobat hari ini. Berbuat maksiat hari ini, tobat hari ini juga. Nah, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nama Allah yang ke-63 Al-Hayyu, yang Maha Hidup. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-tawbah wa at-tawfiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Wa min khayri ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.